Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nabila dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang proses ovulasi dan proses pembentukan sperma. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses ovulasi. Ovulasi adalah proses yang terjadi di dalam siklus menstruasi wanita, yaitu proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium dan masuk ke dalam tuba falopi. Tuba falopi ini kemudian akan membawa sel telur menuju rahim. Pada tahap ini, hormon estrogen akan memicu penebalan dinding rahim. Apabila pada proses ini tidak terjadi pembuahan atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma, maka lapisan dinding rahim tidak akan meluruh. Ovulasi terjadi pada saat di tengah siklus menstruasi, setelah fase folikel. Fase ini dipengaruhi oleh hormon luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Konsentrasi estrogen yang meningkat pada fase folikel dan menyebabkan naiknya kadar hormon luteinizing dan hormon penstimulasi folikel. Fase ini terjadi selama 24 jam hingga 36 jam. Oosit pada fase ini akan dilepaskan dari ovarium melalui oviduk atau tuba falopi. Sinyal transduksi kaskade yang diperaksarai oleh hormon LH membuat enzim proteolitik yang dikeluarkan oleh folikel akan menurunkan jaringan folikular di situs blister sehingga akan membentuk lubang yang disebut stigma. Sumulus oosit atau COC akan meninggalkan pecah folikel, bergerak ke dalam rongga peritoneum melalui stigma, dan tertangkap oleh fimbriae pada akhir tuba falopi atau disebut juga oviduk. Setelah memasuki oviduk, ovum cumulus didorong bersama oleh silia dan menjadi awal perjalanannya ke arah rahim. Setelah oosit menyelesaikan fase meiosis, sel tersebut akan menghasilkan dua sel, yaitu sel yang lebih besar berupa oosit sekunder yang berisi semua bahan sitoplasma dan sel yang lebih kecil tidak aktif pertama tubuh kutub. Kemudian, tahap meiosis 2 akan mengikuti secara bersamaan, namun akan tertahan pada fase metafase dan tertinggal sampai fertilasi. Gelondong aparatus kedua divisi meiosis muncul pada saat ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan, oosit akan merosot pada 12 hingga 24 jam setelah ovulasi. Oke, next kita masuk ke proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma atau disebut sebagai spermatogenesis ini dimulai dari sebuah sistem tabung kecil di testis. Tabung ini disebut tubulus seminiferus, menampung sel germinal yang disebabkan oleh hormon termasuk testosteron, hormon seks untuk berubah menjadi sperma. Sel germinal membelah dan berubah hingga menyerupai berudu dengan kepala dan ekor pendek. Ekor mendorong sperma ke dalam tabung di belakang testis yang disebut epididymis. Selama sekitar 5 minggu, sperma melakukan perjalanan melalui epididymis, menyelesaikan perkembangannya. Begitu keluar dari epididymis, sperma bergerak ke vas deferens. Ketika seorang dirangsang untuk aktivitas seksual, sperma dicampur dengan cairan mani, yaitu cairan keputihan, yang diproduksi oleh vesikula seminalis dan kelenjar prostat untuk membentuk air mani. Sebagai hasil dari rangsangan, air mani yang mengandung hingga 500 juta sperma didorong keluar dari penis atau diejakulasi melalui uretra. Kemudian, sperma berkembang di testis selama 50-60 hari dan kemudian diekskresikan ke dalam saluran melingkar epididymis dan menyelesaikan pematangannya selama 14 hari lagi. Sperma yang menunggu untuk ejakulasi tetap berada di epididymis, dekat bagian bawah skortum. Saat ejakulasi, sperma didorong melalui vas deferens di dalam korda spermatika dan masuk ke rongga perut dan bergabung dengan vesikula seminalis yang menambahkan cairan alkali yang membantu mendukung sperma. Ejakulasi terdiri dari cairan dari 3 sumber, yaitu vas deferens atau fraksi sperma, vesikula seminalis, dan prostat. Cairan vesikula seminalis menghasilkan 80% dari total volume semen
10% deferens, dan kelenjar prostat 10%. Campuran air mani ini kemudian keluar dari penis saat ejakulasi.